Menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026, publik sepak bola Indonesia mulai berspekulasi mengenai calon lawan uji coba Timnas Indonesia. Dua laga persahabatan internasional telah diprogramkan berlangsung pada periode jeda internasional FIFA yang dijadwalkan pada 1-9 Juni 2026. Pertandingan tersebut menjadi bagian penting dari upaya skuad Garuda meningkatkan peringkat FIFA dengan target menembus 100 besar dunia pada 2027. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan proses pencarian lawan masih berjalan. Ia mengungkapkan bahwa satu negara calon lawan sudah berhasil diamankan, sementara satu slot lainnya masih dalam tahap penjejakan. Di tengah proses tersebut muncul spekulasi mengenai kemungkinan hadirnya Timnas Italia sebagai lawan uji coba Indonesia. Kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia 2026 disebut membuka peluang mereka mencari agenda pertandingan alternatif. Nama Italia semakin mencuat karena dinilai memiliki peluang komunikasi yang terbuka, mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Italia saat menjadi pemilik klub Inter Milan. Secara komersial dan antusiasme publik, duel Indonesia melawan juara dunia 4 kali tersebut tentu akan menjadi pertandingan besar. Apalagi Timnas Indonesia saat ini diperkuat pemain yang berkarir di Liga Italia seperti Jay Itzes dan Emil Audero. Publik pun kini menunggu pengumuman resmi mengenai siapa lawan yang akan menghadapi skuad Garuda dalam agenda internasional tersebut. Rumor Jay Itzes ke AC Milan terus memanas. Peluang Itzes meninggalkan Sassuolo untuk bergabung dengan AC Milan pun diklaim berada pada kisaran 52%. Probabilitas itu dimunculkan oleh situs penyedia data statistik Transfermarkt yang juga memantau pergerakan rumor para pemain sepak bola. Dengan santernya rumor masa depan Jay Itzes saat ini, Transfermarkt bahkan memberikan persentase kemungkinannya pindah ke AC Milan sebesar 52%. Hal itu tidak lepas dari perkembangan informasi terkini yang menyebut AC Milan bahkan sudah kontak awal dengan agen Jay Itzes seputar kemungkinan merekrutnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Saat ini belum ada yang pasti, tapi paling tidak jalur komunikasi sudah terbuka. Salah satu hal yang membuat Jay Itzes santer dikaitkan dengan AC Milan adalah gaya mainnya sebagai bek tengah yang dianggap bakal cocok dengan taktik pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri. Para pencari bakat AC Milan kabarnya juga sudah dibuat terkesan oleh performa Jay Itzes di Sassuolo yang sebenarnya baru merekrutnya dari Venezia pada bursa transfer musim panas lalu. Di Serie A musim ini, Jay Itzes tercatat sudah bermain 13 kali dalam durasi 1.170 menit dan menjadi figur penting dalam tim Fabio Grosso. Kontraknya di Venezia berlangsung sampai dengan 30 Juni 2029. Usia Jay Itzes yang masih 25 tahun juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang membuat AC Milan sangat tertarik merekrutnya. Pemain Timnas Indonesia itu bisa diproyeksikan mengisi jantung pertahanan selama bertahun-tahun ke depan. Performa Dean Zandbergen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Indonesia itu dinilai layak segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Desakan ini datang dari pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan. Ia menilai krisis striker di skuad Garuda harus segera mendapat solusi konkret. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menghadapi berbagai ajang penting sepanjang 2026. Namun, lini serang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hal ini terlihat jelas saat tampil di FIFA Series 2026 lalu. Ketajaman di depan gawang masih belum konsisten dan kurang menggigit. Disinilah nama Dean Zandbergen mulai dianggap sebagai solusi ideal. Bersama VVV Venlo, Zandbergen tampil impresif sepanjang musim ini. Striker 24 tahun itu sudah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Bahkan ia baru saja mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Kambur. Catatan ini menjadi bukti ketajamannya sebagai ujung tombak. Jika proses ini bisa dipercepat, lini serang Garuda berpotensi jauh lebih tajam. Wajah sepak bola Asia Tenggara resmi bersalin rupa. Kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar turnamen baru, melainkan sebuah hadiah mewah bagi Timnas Indonesia. Di bawah komando pelatih anyar John Herdman, skuad Garuda kini punya kesempatan langka yang tak pernah dirasakan pelatih-pelatih sebelumnya, yakni memanggil seluruh talenta terbaiknya tanpa terhalang tembok perizinan klub Eropa.
Turnamen ini mendapatkan legitimasi penuh dari FIFA dan dijadwalkan mentas pada jendela FIFA Matchday di bulan September hingga Oktober 2026. Artinya, klub-klub seperti Sassuolo, LOSC Lille hingga Borussia Mönchengladbach wajib melepas nama-nama besar. Jika sebelumnya Thailand atau Vietnam bisa bernapas lega karena Indonesia jarang tampil dengan skuad penuh, kini mereka harus bersiap menghadapi tim monster Asia Tenggara yang sesungguhnya. Kehadiran para pemain diaspora di tengah periode FIFA Matchday tidak hanya meningkatkan peluang juara, namun juga menjanjikan lonjakan poin peringkat FIFA yang jauh lebih besar dibandingkan turnamen regional biasa. Bagi John Herdman, ini adalah momentum emas. Dengan skuad full power dan format yang ringkas, mampukah ia membawa Indonesia mengukir sejarah sebagai raja pertama di era baru FIFA ASEAN Cup? Kita nantikan aksinya di September 2026. John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab ia berpotensi mendapatkan pemain termahal yang diizinkan membela timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek Leeds United Pascal Struijk. Pascal Struijk sempat kencang dirumorkan akan membela timnas Indonesia pada 2024 dan 2025. Medio September 2024, media Belanda Football Primer mengatakan Pascal Struijk diizinkan membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar. Selanjutnya pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan juru taktik skuad Garuda saat itu, Patrick Kluivert. Mereka terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Beredar kabar, ada satu syarat agar Pascal Struijk mau membela timnas Indonesia. Bek 190 cm itu disebut-sebut baru mau membela timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Seiring kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, apakah kans skuad Garuda mendapatkan Pascal Struijk sudah tertutup? Belum tentu. John Herdman dikenal sebagai ahli negosiasi. Bukan tak mungkin lewat pendekatan John Herdman, Pascal Struijk luluh dan mau membela timnas Indonesia. Jika mau gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kapten Leeds United ini diketahui memiliki harga pasar mencapai 20 juta euro atau sekira 392 miliar rupiah. Dalam pola 3-4-3 racikan John Herdman, Pascal Struijk yang kini berperan sebagai kapten Leeds United dapat dioperasikan di area bek tengah sebelah kiri. Bek 190 cm ini dapat membentuk trio mematikan di jantung pertahanan bersama Kevin Dix dan nama Luke Vickery tengah mencuri perhatian sebagai salah satu calon pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia. Penyerang muda berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk MacArthur FC itu bahkan sudah memasang target tinggi, membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia. Meski proses naturalisasi belum resmi dimulai, Vickery menunjukkan antusiasme besar untuk membela Indonesia. Ia mengaku bangga jika suatu saat mendapat kesempatan memperkuat tim nasional. Jika saya membela timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kali, jelasnya. Vickery menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Salah satu faktor yang ia soroti adalah besarnya dukungan dari masyarakat. Nama Vickery kini telah masuk dalam daftar prioritas PSSI sebagai bagian dari strategi memperkuat lini depan timnas Indonesia. Secara performa, pemain ini menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Sepanjang musim ini, ia telah mencetak 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di berbagai kompetisi. Kemampuannya bermain fleksibel, baik sebagai penyerang sayap maupun striker tengah, menjadi nilai tambah yang bisa memberikan variasi dalam skema permainan tim nasional. Langkah awal menuju kemungkinan naturalisasi juga mulai terlihat. Vickery disebut telah menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Interaksi ini menjadi sinyal bahwa peluang bergabungnya sang pemain ke skuad Garuda semakin terbuka, seiring upaya meningkatkan kualitas tim secara menyeluruh. Kini, publik hanya tinggal menunggu langkah konkret dari PSSI untuk merealisasikan potensi tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia akan semakin dekat. John Herdman baru saja memulai langkah besarnya bersama skuad Garuda. Namun, ia langsung menyoroti bahwa masa depan sepak bola kita sangat bergantung pada pembinaan usia muda dan kualitas pelatih yang menanganinya.
Ia menilai fondasi yang kuat tidak bisa dibangun hanya dengan fokus pada level senior saja. Herdman secara belak-belakan menyampaikan pandangan kritisnya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menyoroti sektor pembinaan yang menurutnya masih perlu perhatian khusus.